Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan data collection atau pengumpulan data untuk keperluan task NLP modeling ya. Oke, untuk agenda kita hari ini adalah kita mengetahui jenis data yang digunakan dalam NLP, kemudian kita akan mengetahui bagaimana teknik-teknik melakukan pengumpulan data. Yang terakhir, kita akan belajar bagaimana caranya melakukan pelabelan data untuk keperluan model NLP, khususnya pada kasus klasifikasi. Yang pertama adalah kita akan pelajari tentang data ya, karena kita berbicara tentang NLP atau pemrosesan bahasa alami, jadi data yang kita gunakan sudah pasti data yang berupa teks atau berupa dokumen. Oke, untuk ini adalah gambaran keseluruhan proses NLP Text Model Execution ya, untuk kasus misalkan untuk klasifikasi atau pengklasterisasi. Di video ini kita akan belajar tentang di sini, di bagian yang di kotak merah ini adalah tentang teks atau dokumen yang akan kita gunakan sebagai inputan pada NLP Text Model Execution. Nah, terus apa sih peran data pada NLP? Data merupakan fondasi dari pembelajaran mesin ya. Jadi, kalau misalkan di proses pembelajaran mesin itu kita data masuk, kemudian data itu dipelajari oleh model yang kita buat, lalu model itu dapat melakukan prediksi dengan menggunakan data yang baru. Lalu, pasti ya kalau kualitas datasetnya akan mempengaruhi performa model, artinya bagaimana data yang kita gunakan untuk proses pelatihan, apakah jumlah datanya seimbang atau jumlah datanya timpang, itu akan mempengaruhi proses pada saat kita melakukan eksekusi model NLP. Oke, kemudian untuk bagaimana caranya kita melakukan pengumpulan data ya dalam pemrosesan bahasa alami, ada banyak cara. Mulai dari yang manual, ada survei, kemudian kita lakukan observasi, wawancara, sampling, pengumpulan data sekunder, misalkan data-data yang sudah tersedia di dataset di internet ya, seperti Kaggle, kemudian machine learning library, dan lain-lain. Kemudian bisa mengambil juga dari sensor dan IoT, tapi fokus kita adalah bagaimana kita akan melakukan crawling data ya, atau penggalian data pada sebuah web atau situs tertentu. Oke, ada dua yang paling umum digunakan adalah crawling dan scraping. Crawling adalah proses otomatisasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai situs web atau sumber data daring dengan menjelajah tautan atau halaman web secara sistematis. Kemudian kalau scraping adalah proses ekstraksi dari halaman web, dokumen, atau sumber daya lainnya dengan menggunakan kode komputer. Sebenarnya di sini kita akan lebih fokus ke crawling ya, karena crawling ini teknik yang paling umum digunakan ya, karena emang mudah dan bahas penggunaannya pun tidak terlalu sulit karena sudah banyak library atau pustaka yang akan digunakan. Baik, untuk modul dapat di-download di LMS ya, di lms.itt-telkom Purwokerto AC/ID. Di sini di data collection sudah ada modulnya, kemudian ada source code-nya, kemudian ada tugas yang harus dikerjakan. Untuk modulnya seperti ini tentang data collection. Di sini ada praktikum 1 yang isinya adalah kita punya bagaimana caranya mengumpulkan data dari Twitter, kemudian mengumpulkan data dari Google Review, dari Google Play, kemudian bagaimana caranya mengumpulkan data dari komentar YouTube, kemudian kita akan melakukan pelabelan. Namun dalam video kali ini untuk menghemat waktu kita akan potong-potong. Untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengumpulkan data menggunakan tweet harvest ya dari Twitter. Oke, untuk langkah pertama adalah kita harus membuka halaman Google Colab karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Akan masuk ke halaman Google Colab.
Oke, untuk langkah pertama, karena kita akan menggunakan Tweet Harvest, karena Tweet Harvest itu adalah library yang berbasiskan Node.js, jadi kita harus install dulu Node.js-nya. Ketikkan perintah sesuai yang ada di modul crawling data media sosial Twitter dengan Tweet Harvest di langkah-langkah percobaan 1. Kita akan masuk ke tahap 2, install library yang diperlukan, dengan mengetikkan perintah ini pada Google Colab. Langsung ketikkan saja. Kita masukkan alamatnya. Kalau alamat biar tidak salah, kita langsung copy aja dari modulnya. Karena kalau kita menuliskan alamatnya salah, nanti akan terjadi error. Kemudian kita install dengan perintah sudo apt get install min.y node.js. Kemudian kita jalankan dengan klik tombol play di sebelah kiri. Kita tunggu, Google Colab akan menjalankan perintah yang kita ketikkan di lembar kerjanya. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita siapkan langkah selanjutnya. Kita cek lagi modulnya. Ternyata kita ketikkan kode ini untuk mulai melakukan proses crawling. Oke, kita siapkan dulu parameternya berupa file name. File name ini adalah nama file yang akan kita gunakan untuk menyimpan data yang kita ambil dari internet. Misal saya akan melakukan pengambilan data dengan tema pemilu. Saya kasih nama pemilu.csv. Kemudian untuk keywordnya adalah search keyword. Search keyword ini adalah kita masukkan keyword yang akan kita gunakan pada saat kita melakukan crawling data di Twitter. Untuk keywordnya adalah pemilu, karena kita akan mencari tweet dengan tema pemilu. Kemudian ada until ya, sampai kapan kita akan mengambil tweet ini. Rentang waktunya adalah tweet yang di-tweet maksimal tahun 2023 bulan 11 tanggal 15. Dari kapan? Dari tweet yang di-tweet tanggal tahun 2023 bulan 11 tanggal 1. Misal kita ambil 2 minggu. Kemudian maksimal tweetnya biar nggak terlalu lama, kita buat 50 saja. Kemudian ini adalah perintah utamanya. Kita akan melakukan perintah crawlingnya npx -- yes, kemudian tweet harvest latest -o. Kemudian di sini mau disimpan di mana, karena kita mau simpan di file ini, kita copy saja. Oke, kemudian si keywordnya apa? Keywordnya adalah search keyword ini. Kita kopikan lagi biar tidak terjadi salah ketik. Oke, kemudian untuk limitnya SL, kita set limitnya. Nah, kemudian ada yang baru di sini adalah token. Nah, token ini kita bisa ambil dari halaman Twitter kita. Ya, kita cari dulu tweet dengan tema pemilu 2024. Tunggu. Nah, ini adalah tweet-tweet yang akan kita ambil datanya ya, data teksnya.
Untuk mengetahui tokennya, kita klik kanan, kemudian inspect, lalu kita pilih more tab ini, kita pilih application, masuk ke cookies, Twitter, dan kita ambil tokennya. Oke, kita kopikan ke sini. Kemudian kita jalankan. Kita tunggu, proses ini cukup memakan waktu. Sudah mulai ya, sudah mulai mengambil data, kemudian menambahkan package. Oke, kita cek lagi, sudah mulai jalan. Oke, sudah selesai. Ya, kita bisa klik di sini ya, tombol logo folder di sini. Maaf, ada folder baru yang namanya tweet data. Nah, ini adalah data yang berhasil kita ambil dari internet. Untuk menampilkannya, kita gunakan perintah import dulu library pandas untuk membuat data frame pandas. Oke, kita jalankan. Sudah oke, kemudian kita panggil file name-nya ya. Caranya adalah kita buat variable data frame, kemudian pd pandas read csv. Oke, filenya kita kopikan saja, klik kanan, kemudian copy path, kita tempel di sini, Ctrl V. Oke, sudah. Kemudian karena ini file CSV, jadi kita perlu memberikan delimiter. Delimiternya berupa titik koma. Kemudian kita bisa tampilkan display. Oke. Oh, ada kesalahan. Delimiter, maaf. Nah, lihat. Nah, ini adalah data yang kita ambil ya. Ada Twitter tanggal 14 jam 23.58. Ini adalah teksnya. Ditweet oleh Indah Mayori. Ini adalah linknya ya. Kemudian totalnya ada 65 tweet ya yang kita bisa ambil. Nah, data ini yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan proses klasifikasi atau klasterisasi. Baik, untuk video ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sudah tahu bagaimana caranya mengambil data dari Twitter. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya mengambil data dari Google Review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.